Tim nasional Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang pertandingan menghadapi Vietnam. DPR dikabarkan sudah menerima surat Presiden untuk 3 calon pemain naturalisasi. Proses naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan juga Martin Paes ditargetkan bakal segera rampung sebelum pertandingan menghadapi Vietnam. Dengan begitu, pasukan Sintayong punya komposisi skuad yang lebih merata yang digadang-gadang bisa mengalahkan Vietnam. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup tim nasional Indonesia seandainya semua pemain keturunan dan abroad bermain sebagai berikut. Berpotensi diperkuat pemain keturunan baru. PSSI berencana untuk menambah pemain keturunan baru dengan membidik pemain yang berkarir di luar negeri. 3 calon pemain berpeluang bakal segera mengambil sumpah setianya. Erick Thohir berharap Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun bisa segera membela timnas Indonesia. Ketua PSSI ini menargetkan prosesnya bakal rampung di bulan Februari. Namun hingga saat ini ketiganya belum mendapatkan sumpah naturalisasi. Sejatinya berkas Tom Haye dan Oratmangun sudah masuk di DPR pada awal bulan Februari lalu. Akan tetapi DPR masih memasuki masa reses hingga tanggal 4 Maret lalu. Beruntung pada tanggal 5 Maret kemarin DPR sudah menerima surat Presiden yang disebut surpres. Kabar ini tentunya membuka potensi kekuatan baru menjelang menghadapi Vietnam. Erick Thohir sendiri bakal mengebut proses naturalisasi 2 pemain yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Dalam wawancaranya bersama awak media, Erick Thohir menargetkan Tom Haye dan Oratmangun bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Vietnam. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini berharap skuad asuhan Sintayong bisa back-to-back menang menghadapi skuad The Golden Star. Meskipun sudah menerima surat Presiden, peluang ketiganya untuk bermain menghadapi Vietnam cukup tipis. Skuad Garuda harus mendaftarkan skuad mereka paling lambat tanggal 15 Maret nanti. Meskipun begitu, Dito Aryo Tejo cukup optimis dengan hadirnya pemain naturalisasi. Ketua Menpora ini bilang kalau hadirnya pemain keturunan gak akan merusak potensi pemain lokal. Penjaga gawang. Seandainya bisa selesai tepat waktu, posisi penjaga gawang diprediksi bakal ditempati oleh Martin Paes. Pemain keturunan Belanda ini punya keunggulan postur tubuhnya yang tinggi. Diketahui Martin Paes punya tubuh menjulang tinggi hingga mencapai 192 cm. Selain itu, pemain dari FC Dallas ini juga dibekali kemampuan sebagai kiper modern. Paes dinilai punya ketenangan yang luar biasa saat menguasai bola dengan kakinya. Dia juga cukup berani memberikan umpan pendek saat menghadapi tekanan tinggi dari lawan. Berbekalkan kemampuan tersebut, Martin Paes digadang-gadang bakal cocok dengan skema permainan dari Sintayong. Dito Aryo Tejo menyebut proses WNI Martin Paes terbilang sangat mudah. Pasalnya Martin Paes juga masih punya darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Di samping itu, sang kiper masih belum pernah membela tim nasional senior manapun. Dito mengakui proses naturalisasi Paes sedang dikebut. Martin Paes mengungkapkan dirinya sudah nggak sabar lagi untuk membela skuad Garuda. Seandainya gagal, Sintayong bisa memanfaatkan Muhammad Riyandi. Kiper Persis Solo ini disebut-sebut bakal menjadi pengganti Hernando Ari yang dilaporkan menderita cedera. Benny Van Bronckhorst menyebut kalau Hernando harus beristirahat untuk memulihkan cederanya. Selain Riyandi, Nadeo Argawinata juga tampil cemerlang bersama Borneo FC Samarinda. Berikutnya, timnas Indonesia juga berpotensi bakal diperkuat oleh Cyrus Margono. Dito mengungkapkan proses naturalisasi dari Margono sudah sampai ke Sekretariat Negara. Kiper dari Panathinaikos B ini mengaku nggak sabar berseragam tim nasional Indonesia. Dalam unggahannya di Instagram pribadi, Margono terlihat mengenakan sepatu merah putih. Pertahanan. Sintayong diperkirakan bakal tetap menurunkan kombinasi 3 bek untuk mengawal lini pertahanan. Komposisi ini sudah terbukti ampuh digunakan pada perhelatan Piala Asia 2023. Skuad Garuda asuhan Sintayong biasanya akan bermain dengan formasi 5-4-1. 5 pemain di lini belakang bakal dihuni oleh 2 bek sayap dan 3 bek tengah. Di posisi bek tengah, Sintayong punya tambahan amunisi baru dengan hadirnya Jay Itzes. Pemain dari Venezia FC ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia di bulan Desember.
Selain itu, Itzes juga kembali dinyatakan bugar setelah pulih dari sakit paru-paru. Cedera ini menimpa sang pemain sejak bulan Oktober 2023 yang membuatnya absen hingga 3 bulan. Erick Thohir cukup yakin Itzes bisa pulih dan segera kembali bermain. Ucapan itu terbukti setelah Itzes menjadi andalan utama dari Venezia. Pemain kelahiran Mierlo ini sudah tampil sebagai starter dalam 5 pertandingan terakhir di Serie B. Sintayong juga memantau langsung perkembangan Itzes dengan terbang ke Italia. Pelatih asal Korea Selatan ini menemui sang pemain pada pertandingan Venezia FC versus Como 1907. Selain Itzes, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner juga siap untuk diturunkan. Kedua pemain ini tampil bagus di kompetisi level klub. Bagot mulai mendapatkan menit bermain yang lebih banyak sejak dipinjamkan ke Bristol Rovers. Dia belum pernah absen bermain di kompetisi League One bersama skuad The Pirates. Di laga terakhir Bristol Rovers, Bagot tampil penuh selama 90 menit. Pemain kelahiran Bangkok ini membawa Bristol meraih 3 poin dengan mencatatkan clean sheet. Sementara Justin Hubner juga masih belum tergantikan di Wolverhampton U21. Pemain keturunan Belanda ini selalu menjadi pilihan utama di lini belakang skuad muda Wolves. Justin Hubner bahkan dipromosikan ke tim senior bersama 31 nama pemain yang sudah dipersiapkan. Pemain kelahiran Den Bosch ini berpotensi bakal debut di laga kontra Fulham Sabtu mendatang. Gak cuma komposisi bek tengah, Sintayong juga punya stok bek sayap yang lengkap. Mulai dari Shane Patinama, Pratama Arhan sampai dengan Asnawi Mangkualam. Ketiga pemain ini juga masih tampil impresif di berbagai kompetisi luar negeri. Gelandang. Di sektor lini tengah, Sintayong punya sejumlah gelandang yang cukup lengkap. Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan ini bisa memainkan Tom Haye, Ivar Jenner maupun Sandy Walsh. Tom Haye jadi gelandang yang paling ditunggu kedatangannya. Pemain keturunan Belanda ini semakin dekat untuk mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Tom Haye diharapkan bisa langsung menjalani debutnya menghadapi Vietnam. Pasalnya, lini tengah skuad Garuda membutuhkan amunisi anyar untuk meladeni The Golden Star. Sebelumnya, media lokal Vietnam seperti Soha sempat menyoroti naturalisasi dari Tom Haye. Soha memprediksi naturalisasi Tom Haye nggak bakal selesai sebelum menghadapi Vietnam. Namun PSSI langsung merespons berita tersebut dan mengatakan Tom Haye tinggal selangkah lagi membela Indonesia. Setelah disetujui oleh DPR, PSSI bisa mengebut proses naturalisasinya. Tom Haye bakal menjadi pembeda karena bisa berperan sebagai kreator permainan. Kemampuan ini membuatnya kerap dijuluki sebagai The Professor. Di musim ini, Tom Haye sudah mengemas 24 penampilan bersama SC Heerenveen. Performa hebat sang pemain terbukti dengan koleksi 3 gol dan 3 asisnya. Selain Tom Haye, timnas Indonesia juga masih punya Ivar Jenner di lini tengah. Pemain FC Utrecht U21 ini sudah tampil memukau membela skuad Garuda sejak Piala Asia 2023. Sintayong turut menyaksikan langsung permainan Jenner di laga menghadapi NAC Breda. Namun FC Utrecht U21 harus menelan pil pahit usai tumbang dengan skor 3-1. Sintayong tetap memuji performa Jenner yang dinilai semakin matang. Selain duo Tom Haye dan Ivar Jenner, skuad Garuda juga bisa memainkan Sandy Walsh di lini tengah. Pemain milik Kevin McHellen ini bisa diplot sebagai gelandang bertahan dadakan. Lini tengah skuad Garuda juga diprediksi semakin solid dengan kombinasi Tom Haye, Jenner, dan juga Sandy Walsh. Penyerang. Lini serang timnas Indonesia nantinya bakal punya komposisi berbahaya. Pasalnya Ragnar Oratmangun berpotensi menjalani debutnya dengan berseragam skuad Garuda Nusantara. Sufmi Dasko selaku Wakil Ketua DPR RI mengatakan proses naturalisasi dari Oratmangun bakal segera rampung. Artinya kehadiran sang pemain bakal menjadi angin segar untuk tim nasional Indonesia. Pasalnya sektor penyerangan sendiri memang masih menjadi permasalahan utama Indonesia. Di Piala Asia 2023, skuad Garuda bahkan hanya melesakkan 3 gol saja. Seandainya bisa bermain, Oratmangun diprediksi bakal mengisi sisi kiri penyerangan. Sementara di posisi sayap kanan masih akan dipercayakan kepada Marcelino Ferdinand. Pemain dari KMSK Denze ini sudah menjadi andalan skuad Garuda di usianya yang baru menginjak 19 tahun.
Di Piala Asia, Marcelino selalu tampil penuh dengan catatan 1 golnya. Penampilan apiknya bahkan menjadi sorotan media luar Eropa seperti ESPN. Media ini menyebut Marcelino merupakan pemain potensial yang bakal menjadi tumpuan skuad Garuda. Kemudian Sintayong juga bisa mengandalkan Rafael Struijk sebagai ujung tombak. Sejauh ini performa sang pemain memang masih jauh dari harapan masyarakat tanah air. Rafael Struijk dinilai selalu tampil buruk dan gagal membuktikan kualitasnya di Piala Asia 2023. Meskipun begitu, Sintayong tetap memberikan pembelaan kepada Rafael Struijk. Dia bilang peran Struijk sangat penting dalam sistem permainan yang dijalankan olehnya. Itulah ulasan prediksi starting lineup tim nasional Indonesia seandainya semua pemain keturunan dan abroad bermain. Bagaimana pendapatmu? Apakah komposisi ini bisa membawa Garuda Nusantara terbang tinggi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.